Kisah Petani Mangga Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-28. Usai dihubungi sang presiden, Menteri BUMN kemudian langsung mencoba menelpon Suji untuk memberi kabar tersebut. Sebelum menelponnya, sang menteri diam-diam dalam hatinya berdoa, semoga handphone Suji dalam keadaan aktif, sehingga dirinya bisa segera memberitahu kabar menggembirakan itu ke Suji. Dan setelah mencoba menghubunginya, ternyata handphone Suji dalam keadaan aktif. Alhamdulillah, ucap Pak Menteri secara refleks. Suji yang saat ini masih berada di ruang dekan, terkejut dengan panggilan mendadak dari Pak Menteri. Dirinya kemudian meminta izin kepada Pak Rektor dan Dekan untuk mengangkat telepon dari Pak Menteri. Pak Rektor dan Dekan pun mempersilahkan Suji untuk mengangkat panggilan tersebut. Assalamualaikum Pak Menteri, ada yang bisa saya bantu? Sapa Suji dengan nada yang ramah. Waalaikumsalam, saya baru saja ditelepon Bapak Presiden. Beliau meminta saya menyampaikan salam untuk Nak Suji, dan mengundang Nak Suji untuk datang ke istana besok pagi. Suji yang mendengar titipan salam dari Presiden, yang disampaikan Pak Menteri pun langsung berucap, Waalaikumsalam. Siap Pak Menteri, insya Allah saya akan hadir sesuai permintaan Pak Presiden. Baik Nak Suji, sampai ketemu besok pagi ya. Insya Allah pukul 7 pagi saya sudah berangkat dari rumah menuju ke kantor. Ada beberapa pekerjaan penting yang harus saya selesaikan terlebih dahulu di sana. Baik Pak Menteri, jawab Suji dengan singkat. Oke Nak Suji, sampai ketemu besok pagi ya. Assalamualaikum, ucap sang menteri untuk menutup pembicaraan. Waalaikumsalam, jawab Suji sambil kembali meletakkan handphonenya di atas meja tamu yang ada di ruang Pak Dekan. Pak Rektor dan Dekan yang mendengar obrolan di telepon antara Suji dan Menteri pun langsung penasaran. Mereka kemudian bertanya ke Suji mengenai pesan dari Pak Menteri barusan. Suji yang melihat ekspresi penasaran dari kedua pejabat tinggi di kampusnya tersebut, kemudian menjelaskan isi obrolan tadi. Yang pertama, tadi Pak Menteri menyampaikan kabar bahwa dirinya baru saja ditelepon Pak Presiden. Informasi dari beliau bahwa Pak Presiden meminta Pak Menteri untuk mengajak saya ke istana besok pagi. Alhamdulillah. Ucapan syukur terdengar secara berbarengan dari mulut Pak Rektor, Dekan, dan Tiara. Bahkan, secara mendadak sang Rektor tiba-tiba mendekati Suji, lantas memeluk Suji dan mencium keningnya, karena merasa terharu dan bangga dengan apa yang sudah dilakukan pemuda itu. Tiara yang melihat momen itu pun ikut terharu. Tak terasa mata indahnya kini terlihat berkaca-kaca. Sementara itu Pak Dekan yang melihat hal itu, langsung mengambil tisu untuk diberikan ke Tiara. Tak lupa, Pak Dekan juga ikut mengambil sehelai tisu untuk dirinya sendiri. Aduh pokoknya kacau deh, mulai dari yang muda sampai yang aki-aki pada nangis. Tapi yang paling parah memang Pak Dekan. Kayaknya selain haru, Pak Dekan juga lagi kepikiran bayar cicilan kendaraannya. Jadi paling lebay nangisnya. Semoga yang mendengar cerita ini, lagi enggak kepikiran cicilan. Amin. Sementara cukup dulu kita ledekin Pak Dekan ya. Ayo kita lanjutkan lagi ceritanya. Tak berapa lama, Suji dan Tiara meminta izin untuk meninggalkan ruangan. Mereka berencana akan kembali ke rumah Tiara. Sementara itu selepas kepergian Suji dan Tiara,
Pak Rektor dan Dekan pun kemudian membuka handphonenya masing-masing untuk mengecek apakah ada pesan yang masuk ke handphone mereka. Betapa terkejutnya mereka berdua saat mengetahui pesan yang masuk di handphone keduanya. Pesan tersebut berisi soal pemberitaan kedatangan menteri ke kampus mereka, termasuk berita tentang sepak terjang salah satu mahasiswanya yang sangat mengejutkan. Keduanya pun langsung tersenyum melihat isi pesan tersebut. Sang rektor bahkan berkomentar di salah satu grup WhatsApp bahwa Suji akan datang ke istana besok pagi atas permintaan Bapak Presiden. Alhasil, informasi dari Pak Rektor tersebut langsung cepat menyebar ke berbagai grup WhatsApp lain, termasuk di kalangan mahasiswa. Tak hanya itu, berkat media sosial, pemberitaan mengenai sosok Suji pun ternyata telah menyebar luas ke masyarakat. Bahkan kini tagar siapa Suji telah bertengger sebagai trending topik nomor 1. Tak sedikit media yang mengembangkan laporannya terkait sosok Suji, baik itu aktivitasnya saat ini di kampus, maupun soal banyaknya lini bisnis yang dimilikinya. Sumber-sumber informasinya pun mereka dapatkan dari orang-orang yang mengenal Suji, baik di kampusnya, ataupun dari para karyawan dan warga di sekitar perusahaan milik Suji. Identitas Suji pun kini telah terbuka. Beragam komentar membanjiri setiap pemberitaan yang mengangkatnya, termasuk komentar dari sejumlah rekan-rekan angkatan kuliahnya. Mereka sangat kaget ternyata Suji merupakan sosok pemilik perusahaan perkebunan mangga yang pernah mereka kunjungi. Ternyata sosok pemuda sederhana itulah yang telah mengguyur para mahasiswa di angkatannya dengan handphone Apple seri terbaru. Dia juga yang memberikan kejutan kepada sang dosen, yakni menghadiahinya dengan mobil mewah sebagai pengganti kendaraan lamanya yang sudah butut. Saking bututnya, siapapun yang naik bisa terkentut-kentut. Sementara itu Tiara yang sedang dalam perjalanan ke rumahnya bersama Suji, tiba-tiba meminta Suji untuk mengarahkan kendaraan mereka ke salah satu pusat perbelanjaan di kota itu. Tiara berniat ingin mengajak Suji untuk nongkrong, layaknya pasangan muda-mudi lain yang sedang kasmaran. "Ayo mas, kita main ke sana yuk. Kan kita selama ini belum pernah jalan bareng," ajak Tiara ke Suji. Suji yang mendengar ajakan dari calon pendampingnya tersebut langsung mengiyakannya. Selain ingin membuat perempuan tersebut bahagia, dirinya juga berniat membeli setelan kemeja, pakaian yang nanti akan digunakannya saat menghadap presiden di istana. Di sepanjang jalan, keduanya tampak bahagia. Tiara bahkan sering memegang lengan Suji, seolah menumpahkan seluruh rasa rindunya selama ini ke pemuda tersebut. Perasaan yang sama juga sebenarnya dirasakan Suji. Namun apalah daya, dirinya saat ini tengah mengemudikan mobil. Suji harus tetap fokus dan hanya dapat memegang setir dan tuas transmisi mobil metiknya Tiara. Kasian banget deh pokoknya Suji. Pemuda yang sedang jadi trending topik itu kini sedang tak berkutik. Perasaan lega pun akhirnya dialami Suji saat mereka telah sampai di tempat tujuan. Setelah Suji memarkirkan mobil tersebut, tangan Suji langsung beraksi. Digandengnya tangan Tiara dengan erat saat akan memasuki pintu pusat perbelanjaan tersebut, seolah tak ingin melepaskannya. Tiara yang merasakan hal itu langsung tertawa terbahak-bahak.
Tiara faham dengan apa yang kini dirasakan Suji. Dirinya pun kemudian membalasnya. Tali belenggu rindu keduanya pun kini telah terlepas, berserakan di lantai pusat perbelanjaan. Bagaimana keromantisan keduanya tersebut berlangsung? Simak cerita selanjutnya di Kisah Petani Mangga Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-29. The day we met, frozen I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow.